Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kakak Aldo di Alka Teknologi Channel. Ini channel untuk kita sharing ilmu tentang robotik sebenarnya. Tapi kita sekarang mau sharing tentang kelistrikan nantinya. Jadi apa hubungannya listrik dengan robotik? Untuk teman-teman yang sudah advance, sudah belajar coding, itu kan akan kesulitan kalau dia tidak mengenal dasarnya tentang kelistrikan, karena mikrokontroler itu sendiri akan mengendalikan perangkat listrik. Oke, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen di bawah. Tanya apa aja lah, boleh. Jadi sebenarnya guys, materi kelistrikan ini adalah materi yang selaras dengan agenda yang akan dibuka oleh Alka Teknologi, yaitu pelatihan robotik for kids. Jadi pada pelatihan itu, materi kelistrikan merupakan materi awal yang kita berikan. Jadi biar nantinya ya, lebih enak tuh mau belajar mikrokontroler sebagai pengendali perangkat listrik, tapi nggak tahu kelistrikannya juga. Jadi alangkah baiknya kelistrikan itu diketahui di awal. Cuman nih bagi teman-teman yang sudah advance, sudah belajar coding, tapi masih agak ketinggalan bagian kelistrikannya, cocok nih dengan materi ini ya. Jadi ngomongin kelistrikan itu, apa tuh? Listrik, ada yang tahu nggak tuh? Apa itu listrik? Komen-komen di bawah ya. Jadi listrik itu adalah sebuah energi, energi yang sekarang ini sangat dibutuhkan, apalagi di era berapa sih sekarang? Ada yang 4.0, 5.0 gitu ya, itu kan semua terkait dengan teknologi, di mana pastinya butuh listrik. Makanya alangkah baiknya kita belajar dulu tuh, kita mengetahui tentang listrik itu apa. Jadi listrik itu adalah sebuah energi yang nggak kelihatan, boleh kita bilang goib, tapi kadang kelihatan kalau lagi ada petir gede, itu jadi tegangannya sangat tinggi. Jadi energi listrik itu kita manfaatkan untuk banyak hal. Paling sederhana adalah untuk lampu, jadi untuk penerangan. Kalau untuk kehidupan sehari-hari tentunya banyak, blender, kulkas, kipas angin, dan sebagainya. Yaitu kita mengubah energi listrik untuk keperluan kita sehari-hari. Sekarang kita berangkat ke sumber listrik. Buat teman-teman ada yang tahu nggak tuh sumber listrik itu kita bisa pakai apa aja? Ini sempat saya tanyakan untuk teman-teman di sini yang masih berusia 3-4 SD, itu sudah bisa jawab tuh. Jadi sumber listriknya bisa dapat dari air, cahaya matahari, tapi itu masih bentuk mentahan ya. Jadi contohnya kayak cahaya matahari, kita masih butuh perangkat namanya panel surya, sel surya. Terus kayak air itu masih berupa aliran, kita harus bikin sebuah generatornya biar aliran itu bisa diubah menjadi listrik. Jadi sumber listrik yang paling mudah kita dapatkan, yang bisa kita beli di toko-toko dan warung-warung terdekat, ada yang tahu nggak tuh apa kira-kira? Ya, itu adalah baterai. Jadi baterai itu banyak jenisnya. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang juga ada mobil listrik, HP yang sudah canggih dan awet, itu kan semuanya butuh baterai. Makin ke sini fisik baterai pun semakin ringan, semakin kecil, tapi kapasitasnya besar. Tadi udah kenalan sama baterai, sekarang kita coba kenalan sama rangkaian seri dan paralel untuk baterai. Contoh nih, misal kita pakai untuk menyalakan lampu. Lampu gimana gambarnya? Nah, ini ya. Belum nyala dulu. Jadi lampu ini kita baca di spesifikasinya. Waduh, kalau teman-teman gimana tuh spesifikasi itu bahasa rendahnya? Bahasa kebutuhan agar dia menyala itu kita baca di petunjuknya, petunjuk penggunaan ya guys. Dia butuhnya cuman 3 volt. Nanti kita akan belajar dalam lah tentang voltase, nanti ada ampere dan sebagainya. Sekarang terima dulu angkanya 3 volt.
Jadi kita butuh sebuah satuan 3 volt ini agar lampunya bisa menyala. Dan kita beli di warung nih, kita beli baterai 1. Ini baterai biasa, baterai jam. Itu kalau kita baca lagi di petunjuknya, dia kapasitasnya 1,5 volt. Nah, gimana? Teman-teman, kita butuhnya 3, di baterai cuma 1,5. Jadi berapa buah baterai yang kita butuhkan? Yang ini nggak usah komen ya, langsung jawab aja ya. Ini langsung gini aja guys. Jadi kita butuh 2 baterai. Ya, ada yang bisa jawab ya? Hebat. 1,5 volt. Nah, ini kalau udah lihat angkanya pecahan seperti ini, 1,5, 1,5, ini jadi juga menjadi persyaratan bagi teman-teman yang mau belajar di Alka Teknologi untuk Robotik for Kids, paling tidak dia sudah mengenal pecahan seperti ini. Kalau saya biasa menganalogikannya dengan untuk anak-anak tuh, kita punya jajan nih. Ini jajannya ada 1. Ini ada jajan nih. Jajannya setengah. Ini yang disebut 1,5 ya teman-teman. Ini namanya 1,5. Jadi kalau teman-teman 1,5 tambah 1,5 gimana? Jadi kita punya jajan di sini juga 1, ini setengah. Jadi 1,5 tambah 1,5 berapa teman-teman? Kita punya jajan 1, yang ini 2, yang setengah tambah setengah. Jadi berapa? 1. Iya, jadi jawabannya 1 tambah 1 tambah 1 3, bener. Nah, gitu ya. Jadi 1,5 ditambah 1,5 itu akan menemukan 3 volt. Ini yang disebut dengan rangkaian seri. Jadi dia di sini ada min. Nanti lihat di baterainya yang sini min, yang ada pentolannya plus. Ketemu lagi dengan min baterai satunya, ketemu lagi dengan plus. Nah, nanti maka kita akan bisa menyalakan lampunya dengan cara menghubungkannya dengan kabel nantinya kalau secara fisik kita belajar lagi. Nah, seperti itu maka lampunya akan menyala sesuai dengan kebutuhannya yaitu 3 volt. Nah, terus lagi nih, aku pengen ini kok cepet banget ya habisnya ya pakai baterai 2 ya. Baterai 2 cepet banget habisnya. Nyalanya udah oke, cuman dia nggak awet. Nah, kita akan kenalan lagi yang namanya rangkaian paralel. Jadi rangkaian tadi kalau dilihat rangkaian seri menambah tegangannya. Jadi 1,5 ditambah 1,5, kalau seri jadi 3 menambah. Tapi kalau paralel nanti kita akan bisa bikin seperti ini. Ini kok ukurannya beda? Ya udah, ini masalah yang gambar. Nah, ini namanya rangkaian seri. Di sini menghasilkan 3 volt, di baris yang selanjutnya juga 3 volt. Hanya saja nanti ampernya bertambah. Ampere itu yang membuat penyalaannya lebih awet. Semakin besar ampernya. Kalau kita misal nih, pakai 3 volt, dia nyalanya cuma 1 jam, habis itu mati, habis baterainya. Nah, jadi kalau nanti pakai 2 seperti ini, harusnya jadi 2 jam. Secara teoritis begitu. Nanti mau ditambahin lagi, paralel lagi. Kalau di paralel jadi dibuat seperti berbaris begini ya. Barisnya tidak lurus. Apa namanya kalau dalam berbaris? Nah, seperti ini. Ini akan lebih awet. Masalah terangnya tidak lebih terang, tidak. Tapi hanya lebih awet. Ini materi sangat mendasar. Kita harus kenal namanya seri, harus kenal namanya paralel. Nah, karena nanti
ketika kita praktek dengan berbagai macam perangkat, untuk kita nyalakan bersamaan, untuk kita bikin lebih awet, kita harus tahu yang namanya rangkaian seri, tahu yang namanya rangkaian paralel. Terus lagi ada polaritas. Jadi kalau baterai seperti ini ada namanya polaritas. Apa itu polaritas? Kutub ya. Polaritas itu ada kutubnya. Jadi kalau baterai ada pentolannya, di sisi ini min, di sini plus. Ini yang disebut polaritas. Jadi ada kutubnya. Ini kalau nggak tahu plus minus kutubnya, nanti kita juga bisa salah masangnya. Karena ada beban-beban yang juga punya polaritas. Contoh kayak misalnya kalau lampu kayak gini nanti kita praktek di pelatihan kita, lampunya memang karena untuk menyalakan pemanas di dalamnya, ada kawat di dalamnya, yang dia tidak butuh polaritas karena dibalik pun nggak ada masalah karena intinya adalah memanaskan bagian kawat di dalamnya. Itu kebalik-balik nggak ada masalah, tapi nanti ada beban juga. Contohnya kayak LED. Kayak LED kalau kita gambar secara simbol seperti ini. LED itu adalah kepanjangannya light emitting dioda. Sederhananya dioda yang memancarkan cahaya gitu ya. Ini kan LED umum ya untuk teman-teman lihat ya. Ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungkannya. Kalau aku punya baterai, nih yang positif, negatif, yang negatif ya ke negatif. Ke sini, yang positif ya ke positif. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti nggak nyala. Kira-kira begitu untuk sharing kelistrikan, basic kelistrikan yang paling awal bisa kita sharing. Jadi gimana teman-teman? Listrik itu menyenangkan kan? Jadi ini materi yang sangat basic ya buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam atau yang sudah lebih dalam sebaiknya mengerti tentang ini. Jadi misal nih mau pakai perangkat yang ya harganya mahal, yang kita harus bisa dan mengerti plus min itu, minnya sebelah mana, plusnya sebelah mana, kutubnya ada, tegangannya berapa. Gitu guys. Nah, bagi yang merasa kurang dengan materi kita, nanti bisa gabung aja ke pelatihan robotik workshop kita di Alka Teknologi. Suruh ayah bundanya untuk cek link deskripsinya. Nanti di situ kita akan praktek bareng sambil diskusi, seru-seruan, mempraktekkan hal yang seperti ini. Tentunya dengan perangkat yang mudah dicari di sekitar kita lah, di toko listrik yang mudah dicari. Bagi yang malas juga untuk nyari, ya udah pesan ke kita aja nanti. Biar kita yang kirim ya guys. Oke, sekian untuk materi kelistrikan kita kali ini. Terus support kita guys dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mikrokontrol.